Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ken Gloria Elizabeth Gerusim. Saya dari kelas A4 Fakultas Keperawatan semester 3. Saya adalah mahasiswa aktif dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang standar operasional prosedur dari pemasangan elektrokardiogram atau biasa disebut dengan EKG. Selamat menonton! Nah teman-teman, sebelum kita mengetahui tentang standar operasional prosedur, mari kita mengetahui apa itu elektrokardiogram. Elektrokardiogram atau EKG adalah prosedur medis yang dilakukan untuk memeriksa fungsi jantung, termasuk aktivitas kelistrikannya. Dua hal yang terdeteksi melalui elektrokardiogram adalah lama waktu gelombang elektrik melalui pengukuran interval serta jumlah aktivitas listrik pada otot jantung. Nah teman-teman, tujuan dari pemeriksaan EKG adalah untuk mengetahui kelainan-kelainan pada jantung seperti gangguan irama jantung, gangguan pada otot jantung, adanya pembesaran jantung, gangguan elektrolit, adanya perikarditis, dan adanya pengaruh dari obat-obatan jantung. Nah teman-teman, dan sekarang kita masuk dalam standar operasional prosedur. Yang pertama ada persiapan alat. Yang pertama ada alat EKG, kasa atau tisu, EKG jeli, kapas alkohol, dan bengkok. Nah teman-teman, dan sekarang kita masuk dalam tahap yang kedua yaitu persiapan pasien. Nah dalam persiapan pasien yang pertama yaitu beri penjelasan mengenai tindakan dan tujuannya. Kemudian yang kedua, atur posisi klien terlentang datar. Yang ketiga, bila klien menggunakan aksesoris logam, lepaskan, uang logam dikeluarkan. Kemudian tahap yang ketiga yaitu perawat mencuci tangan. Tahap yang keempat, pertahankan privasi klien. Tahap yang kelima, buka dan longgarkan pakaian atas klien. Kemudian tahap yang keenam, dengan menggunakan kapas alkohol, bersihkan daerah dada, pergelangan tangan, dan kedua tungkai di lokasi pemasangan elektroda, lalu oleskan dengan EKG jeli. Kemudian tahap yang ketujuh, pasang manset elektroda pada kedua lengan dan tungkai, warna merah pada tangan kanan, warna kuning pada tangan kiri, warna hitam pada kaki kanan, dan warna hijau pada kaki kiri. Kemudian tahap yang ke-8 yaitu memasang elektroda dada untuk merekam prekardial lead dengan cara V1 interkosta keempat pada garis sternum kanan, V2 interkosta keempat pada garis sternum kiri, V3 pertengahan V2 dan V4, V4 pada mid klavikula kiri, V5 pada aksila sebelah kiri depan, V6 pada interkosta kelima mid aksial. Kemudian tahap yang ke-9, nyalakan mesin EKG. Tahap ke-10, anjurkan klien untuk tidak melakukan pergerakan. Tahap yang ke-11, buat rekaman secara berurutan sesuai dengan pemilihan lead. Yang ke-12, bersihkan kembali bekas area pemasangan elektroda dengan tisu atau kasa. Tahap ke-13, buang sampah pada bengkok. Tahap 14, buat identitas klien pada hasil rekaman meliputi nama, umur, nomor CM, tanggal, jam, serta nomor lead. Yang terakhir, klien dirapikan, alat-alat dibersihkan dan dibereskan. Nah teman-teman, berikut beberapa unit yang terkait dalam pemeriksaan EKG. Yang pertama, unit keperawatan gawat darurat. Kemudian yang kedua, bedah. Yang ketiga, rawat jalan. Yang keempat, rawat inap. Yang kelima, perinatologi. Yang keenam, ICU. Dan yang terakhir, ada VK. Nah teman-teman, itulah penjelasan dari saya tentang standar operasional prosedur pemeriksaan EKG. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat bermanfaat buat teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas.
Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.